Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo woyo, lah ini kok putus-putus ya. Seperti nagih hutang saja kalau ditelepon. Suaranya mana? Putus-putus. Utangmu masih banyak. Halo, putus-putus. Ya pernah lihat parodi seperti itu, lawakan seperti itu, ternyata konyol juga. Jadi ketika hutang itu, wah, baiknya minta ampun, giliran ditagih, teleponnya selalu putus-putus. Ya, semoga hari ini Anda baik-baik saja di hari Jumat yang barokah ini. Ya, seperti biasa, Master Golden hari Jumat ya kadang bolang, tapi pembolangannya kadang itu ya pas habis duhur, habis Jumatan, atau ada video pembolangan biasanya itu kalau lagi jalan-jalan pas keluar sekalian bolang, guys. Seperti itulah bunyinya, atau video hari berikutnya atau hari sebelumnya, hari Kamis. Yang Anda lihat, ini kita reviewnya nanti aja dulu. Akan ada yang saya akan review, dimana ini masih hubungannya dengan bebatuan, dan batunya unik, cukup unik. Dan di sini batu itu dibedakan. Kenapa beda? Saya nggak tahu. Ya, yang jelas nanti saya akan review ya. Sebelum itu, ini saya berada di gudang, ya, di gudang temen, ya. Terus tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Ketika Anda melihat sesuatu yang nggak enak dipandang, jangan dipandang dulu. Nanti kita reviewnya, masalahnya di sini. Terus ketika Anda melihat ini rungsep, memang rungsep sekali ya. Ini namanya juga gudang. Tekan tombol subscribe-nya untuk menjadi sahabat MG di setiap pembolangan setiap harinya atau konten-konten hari-harinya. Ketika Anda penasaran, jiwanya petualang tapi tak pernah bisa bolang, selalu bisa mengikuti saya dengan notifikasi postingan terbaru dari Master Golden. Oke, kita beralih lagi dulu. Wih, ini apa tuh anak dupa murup koyong ini tuh? Wih, ngeri tuh. Weh, kita dekatin dulu. Wih, ngeri. Ini berada di gudang ya, guys. Ini bukan di sebuah tempat keramat atau tempat apapun itu. Ini berada di gudang. Dan yang Anda lihat itu adalah sebuah batu. Oke, kita ya lihat dulu dari muter-muter dulu. Nah, ya. Ini masih menjadi sebuah perdebatan di mana batu bulat ini ada yang bilang adalah sebuah dorpal, yaitu teknologi zaman masa lalu, kejayaan ya, kejayaan Nusantara di masa lalu. Itu sebagai teknologi nano yang sudah canggih pada masanya. Dan mungkin dorpal itu sendiri sebagai teknologi anti gempa bumi atau sebagai penjaga gunung-gunung ya. Ini kemungkinan ya, karena batu ini terbentuk bulat. Bulat bisa dikatakan bentuknya hampir sempurna untuk sebuah batu alam. Walaupun dia bentuknya agak seperti UFO, lebih seperti UFO daripada seperti bola. Saya punya yang seperti bola persis ada, yang seperti buah juga ada. Dan ini batunya kalau dari atas bulatnya hampir bisa dikatakan sempurna ya, guys. Nih, lingkarannya hampir bisa dikatakan sempurna. Dorpal ya. Bisa jadi itu benar, bisa jadi. Tapi kita wajib atau tahu, minimal tahu cerita-cerita itu, entah itu yang benar yang mana, tapi kita minimal tahu kelebihan-kelebihannya ya. Karena banyak yang mengatakan bahwa Atlantis itu ada di Laut Jawa ya. Itu udah mulai banyak sekali ya konspirasi gombal yang bisa dibahas. Ya, batu ini kenapa ditaruh dupa koyongannya toh, guys? Ceritanya unik, guys. Ada ceritanya. Kalau saya sih bagian batu biasa ya. Ya, kenapa? Karena ya saya menganggap batu itu ya memang biasa, memang batu itu dari alam biasa, tidak kelebihannya. Jadi saya menganggap uniknya saja. Tapi bagi sebagian orang terserah, itu terserah Anda. Ini batu udah ada di gudang, bukan di tempat keramat ataupun gimana. Ini ada ceritanya. Kenapa batu ini kok yang ditaruh kayak gini? Ya, ini ada ceritanya. Batu ini tak jabarkan saya aja dulu, nggak ada narasumbernya masalahnya, karena saya pernah dengar ceritanya. Batu ini didapat dari alam. Kedua, setelah itu masuk ke galeri ya. Nah, di galeri itu batu ini diberi sandangan semacam gong. Jadi batu ini terkenal dengan batu gong karena bentuknya memang seperti gong ya. Terus diberi sandangan, dikasih emban sebuah tali, terus dikasih seperti penayagan. Itu seperti ya sandangan sebuah gong ya. Jadi harus diangkat
Lah menjadi sebuah pajangan. Lah di tempat galeri itu batu ini ya konon katanya yang punya galeri jadi meriangan, ya suasananya nggak enak, jadi nggak betah, intinya nggak cocok lah, bahasanya seperti itu. Padahal di galeri itu kan lebih dulu yang punya galeri daripada batunya. Lah barang kedatangan batu itu seperti itu ceritanya, maka dari itu ditaruh di sini. Ditaruh di sini ya. Kenapa dikasih dupa? Ini di sini ya buat wangi-wangian, karena di sini juga banyak beberapa benda-benda yang dianggap benda-benda pusaka masa lalu lah, anggapnya seperti benda antik ya, buat wangi-wangian saja karena gudangnya kotor seperti ini. Nah, kenapa nggak ditaruh di galeri lagi? Ya bahasa Jawanya ya nggak kuat lah seperti itu, jadi ditaruh di sini. Ya memang saya nge-review kayak gini aja juga agak pusing ini guys. Ya karena mungkin belum adang, terus habis jongkok terus berdiri yang-yangan. Master Golden itu selalu kayak gitu. Nah ini batu unik guys. Nah ini beberapa menyebutnya batu gong karena ini memang benar-benar mirip gong ya, ngeri guys, besar guys, mantap, jos sekali, orang umum pokoknya. Oke, ini kita reviewnya sudahi. Ini batu ini bisa jadi adalah sebuah dorpal, bisa jadi adalah sebuah gong, bisa jadi merupakan sebuah suseki, sebuah karya alam ya. Gong itu menyerupai ya, jadi itu maksudnya suseki. Apakah itu sebenarnya terserah Anda mau menilai, itulah batunya adanya seperti itu. Oke, kita lihat yang lain yang perlu dibahas. Kayu-kayu. Wih, kayu-kayunya kok gede-gede amat? Ya amat juga nggak gede-gede amat. Ya ini kayunya, ini kayu saman guys. Kayu saman itu ya kelihatan galihnya ya. Nah kayu saman itu kalau nggak gede itu kurang bermanfaat ya. Kalau gede kayak gini baru bermanfaat. Kenapa kayu saman itu harus gede? Nah, kayu saman itu sejatinya bagus ketika dibuat seperti ini memang. Ini fungsinya buat apa loh guys? Ini bisa jadi sebuah meja-meja yang kayak di kafe-kafe. Ini siap diorder karena ini baru turun ya, nunggu kering, maka dari itu ditaruh di dalam ruangan biar nanti diproses lebih gampang. Nah ini kayunya tebal-tebal dan relatif lebih murah dengan nilai estetik yang tidak kalah dengan kayu-kayu mahal. Contohnya ketika kayu ini dibuat sebuah meja, ini kayak yang tadi ini bisa jadi sebuah meja loh guys ya. Nah meja-meja etnik, meja-meja bukan meja-meja yang seperti furniture yang dibuat kotak-kotak rapih, enggak, ini modelnya mejanya kayak gini. Ini lebar loh guys, tingginya aja ya sekitar 160-150, lebarnya ya bisa, ini bisa 3 keramik 90-an lah. Nah ini langsung dibikin meja lembaran kayak gini, tebelnya ini kurang lebih antara ya 12 cm tebelnya. Langsung dibikin meja aja, ditaruh di kafe, di tempat santai, ini bisa guys. Dan ini belum ada yang pesen. Monggo kalau ada yang pesen. Ini ada satu lagi yang mirip Semar. Ada 2 ya. Karena ini bagian bawah. Ini mirip Semar loh guys. Kenapa mirip Semar? Ya, Semar itu adalah tokoh sebuah pewayangan ya, yang bentuknya memang pantatnya agak besar, depannya ada kuncungnya, itu ciri khas Semar ya. Terus, nah ini kayak Semar, kayak foto Semar ya. Nah, Semar itu digambarkan adalah seorang tua yang bijak, yang selalu menengahi setiap permasalahan dan memberi solusi dengan kebijakannya. Jadi solusinya itu tidak merugikan yang lain, garis tengah yang adil, itu sebuah literasi Semar ya. Lah ini masih banyak loh guys, ini satu pohon, karena saking banyaknya silahkan yang pengen buat meja, bahkan sekursi-kursinya. Yang jelas untuk ukuran kayu saman itu lebih ekonomis daripada kayu jati dan kayu, apalagi kayu yang lagi booming itu kayu apa? Kayu sanakeling ya. Ini bisa lebar kayak gini, dibikin meja lah, rata-rata meja. Itu yang di depan kan niatnya dibikin meja guys. Seperti itu guys. Ini hari Jumat review-review saja guys, itu banyak banget, monggo. Belum ada yang terpesan. Sebenarnya ini kalau nunggu kering ya, pesan pun ini nunggu kering pengerjaannya, karena ini udah sekitar 1, 2, 3 minggu atau sekitar 1 bulan ini. Kurang kering sedikit ya, nanti kita ke depan. Ini karena kemarin nyoba membuat ya, ternyata masih agak basah loh guys. Ini coraknya, nanti kita rapin dulu kanan kiri, setelah itu yang bagian tajam-tajam kita rapihkan, terus dibikin meja.
biarpun permintaannya meja lurus, ini masih bisa guys. Kurang lebih berapa ya kalau lurusnya ya? 1, 2, ya antara 40, 70 mungkin masih bisa dibikin lurus ya. 70 kali 1,5 ada ini, antara segitulah ya, dibikin lurus. Tahu bikin eksotik kayak gini juga bagus, itu dilengkungin nanti. Nah ini udah mengelung, itu dilengkungin, itu dirapihin. Cuman ini masih basah, apalagi cuacanya tahu sendiri sekarang. Cuacanya, uratnya ini kelihatan ya, antara galih dan kualnya masih kelihatan, dan dia juga berurat, tidak kalah dengan kayu mahal. Ya kenapa saman? Karena ya lebih ekonomis dan estetiknya juga kelihatan bagus. Ya, ini bisa ada di tempat-tempat santai Anda, di kafe, atau bahkan di display-display untuk yang lain bisa. Dan ketemunya murah juga ya. Nah ini kayak gini kakinya bisa jadi dari saman ini, cuman kelihatan lebih mahal. Untuk kakinya kan harus 2 ya. Jadi bisa jadi kakinya menggunakan galvanis atau baja ringan ya. Sambil menunggu proses-proses batuan dipoles di sini. Jadi batuannya yang antri ya banyak ya. Tapi kalau belum ada yang pesen ya nggak dibuat, karena saking banyaknya, takut ya biaya pembuatannya aja membengkak ya guys. Batuan-batuan kayak gitu membengkak. Nih sambil tak review juga, ini jonggolnya Kebumen. Nah ini udah sebagian dikupas. Kenapa jonggol? Memang keluarnya di jonggol, ini dapatnya di jonggol. Nah itu warnanya cenderung lebih banyak kuning. Kuningnya gradasi antara kuning tua dan muda, ada kristal putihnya, ada sedikit hijau dan pink. Dan ini bagus buat dijadikan biseki atau batu poles di depan rumah Anda atau di mana ya. Ini juga bisa menjadi batu-batuan taman kayak gini guys. Batuan taman yang masih larinya ke akik ya. Masalahnya ini dari jenis jasper guys. Jasperan. Hujan maning. Oh alah. Oke guys, itulah tadi yang saya tunjukkan, batu aneh berbentuk bulat seperti gong. Nah, sambil kita nunjukkan penunggunya itu. Rekaya, kurak lambe, esuk-esuk. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ada sesuatu yang unik dan sesuatu yang antik, sesuatu yang indah atau bahkan aneh-aneh. Saya akan review untuk menambah pengetahuan kita atau minimal bikin kita tambah wawasan. Dan saya selalu doakan sahabat MG untuk dilimpahkan rezeki selalu dan keberkahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Ini kita batu kristal apa ya guys? Ini kayak pancawarna. Oke lanjut.